balik lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sasaran pada video pembelajaran kali ini ditunjukkan kepada siswa sekolah menengah pertama kelas 8. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam video pembelajaran kali ini. Mengenai pembahasan materi yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama, pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, membedakan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Dan yang ketiga, menjelaskan klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Dalam klasifikasi makhluk hidup dikenal dengan adanya tingkatan takson atau kelompok, mulai dari kelompok besar ke kelompok kecil. Dalam klasifikasi makhluk hidup terdapat juga tujuannya. Yang pertama itu mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Lalu yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Pembahasan materi yang kedua mengenai membedakan makhluk hidup beserta cirinya. Dalam pengklasifikasikan makhluk hidup ada 5 macam. Yang pertama itu Monera, yang kedua itu Protista, yang ketiga itu Uni, yang keempat itu Plant, yang kelima itu Animal. Yuk mari kita bahas satu persatu. Mulai dari Monera, adalah kingdom yang paling sederhana karena ia bersifat prokariotik. Tahukah kamu apa itu prokariotik? Prokariotik adalah klasifikasi makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Nah, sekarang mari kita lihat saja apa ciri-ciri dari Monera. Yang pertama, prokariotik, di mana tidak memiliki membran inti. Kedua, membelah diri. Dan yang ketiga, satu sel bakteri atau bersel banyak. Selanjutnya, yang kedua ada Protista. Kingdom Protista ini kebanyakan merupakan parasit. Jadi, anggotanya merugikan manusia, hewan, maupun makhluk hidup lainnya. Mari kita bahas ciri-ciri dari Protista. Yang pertama itu memiliki membran inti. Yang kedua, sel satu atau bersel banyak. Yang ketiga, bisa mengalami pembelahan biner. Yang ketiga, fungi. Tahukah kamu klasifikasi makhluk hidup fungi ada 2 jenis, yaitu jamur dan cendawan. Kalau kamu bisa lihat di dalam tumpukan jerami, itu disebut cendawan. Cendawan adalah jenis fungi yang bersifat makroskopik. Berikut ini adalah ciri-ciri dari fungi. Plenti atau yang bisa disebut kerajaan tumbuhan yang memiliki banyak pengelompokannya. Pengelompokan dari kingdom plenti ini terbagi menjadi 3, yaitu tumbuhan lumut, tumbuhan paku-pakuan, dan tumbuhan gigi. Berikut ini adalah ciri-ciri dari plenti. Dan yang terakhir, kelima, kita akan membahas mengenai animal. Coba teman-teman sebutkan apa saja hewan-hewan yang kita temui. Misalnya itu ada cacing, sapi, nyamuk, dan ikan. Untuk membedakan hewan-hewan tersebut, kita bisa membaginya menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada hewan bertulang belakang dan hewan tidak bertulang. Materi terakhir yang kita bahas yaitu yang ketiga mengenai klasifikasi, dikotom, dan kunci determinasi. Kita masuk materi yang pertama, kriteria klasifikasi tumbuhan dalam dikotom. Para ahli melakukan pengklasifikasi tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Yang pertama, organ perkembangan biaknya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Yang kedua, perawakan tumbuhan waktu hidup. Apakah tegak, menjalar, atau merambat? Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Dan yang keempat, cara berkembang biak, generatif atau vegetatif. Yang kedua, kriteria klasifikasi hewan dalam dikotom.
Sama halnya dengan mengklasifikasikan tumbuhan, dalam mengklasifikasikan hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum punya saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Yang kedua, kerangka. Apakah kerangka di luar tubuh atau di dalam tubuh? Yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki? Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas mengenai fungsi determinasi. Merupakan suatu fungsi yang diperuntukkan untuk menentukan divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan fungsi determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan fungsi dikotom. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan cara kita untuk mengetahui fungsi dalam determinasi. Untuk menguji pemahaman kalian, selanjutnya kalian boleh men-scan barcode yang tertera untuk mengerjakan soal. Nah, bagaimana nih teman-teman pada video pembelajaran kali ini? Menarik bukan? Sampai jumpa di next video pembelajaran selanjutnya.